Kebetulan saya duduk berdampingan dengan beliau setiap kali makan, 3 kali sehari. Oleh karena itu, saya tahu bahwa beliau juga makan apa yang kita makan di Indonesia, minum apa yang kita minum di Indonesia. Gunung api itu persis berada di belakang kampung saya, dan saya memang hidup dan besar menyatu dengan gunung tersebut. Oleh karena itu, saya bisa merasakan sakitnya, derita yang dialami di sana, dan saya juga betul-betul prihatin dan sedih. Aduh, menyebut Larantuka, ada detak-detak jantung yang lebih cepat. Satu kata untuk Paus Fransiskus. Tetaplah rendah hati dan melayani. Oke, baik, Sobat Warta Katolik. Pada hari ini, di video kali ini, kita kedatangan seorang yang cukup berbeda dari video-video sebelumnya, di mana tentu kita sudah tak asing lagi, kita sering melihat Pater ini ketika kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia pada awal bulan September. Kita mungkin sering melihat bahwa Bapak Suci berjalan, lalu selalu didampingi oleh Pater Markus Solo SVD. Selamat malam waktu Indonesia Pater dan selamat siang waktu Roma. Selamat malam waktu Jakarta ya, Pak Mauricio. Ya, selamat malam, selamat pagi. Baik Pater, pertama-tama tentu kita mengetahui bahwa Pater Markus adalah seorang imam Serikat Sabda Allah, seorang imam SWD yang itu setelah masuk SWD tentu siap dirinya apabila ditugaskan atau mungkin bertugas di tanah misi manapun, bisa Amerika, Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Ketika saya melihat Pater pada saat itu pada saat tiba di Jakarta, bukan kardinal, bukan uskup yang mendampingi Bapak Suci pada saat itu, pada saat turun dari pesawat, tetapi Pater Markus. Nah, mungkin banyak yang bertanya, Pater, sesungguhnya Pater ini siapa dan bertugas di mana dan kok bisa sampai mendampingi Paus Fransiskus? Terima kasih. Jadi saya lahir di Flores Timur, di NTT di Indonesia, dan sudah lama mengembara di Eropa oleh karena tugas pendidikan. Dan sejak tahun 2007 bertugas di Kuria Vatikan di sebuah kantor bernama Dikasteri untuk Dialog Antar Umat Beragama. Dan kebetulan saya satu-satunya orang Indonesia dan orang pertama Indonesia yang bertugas di dalam Kuria Vatikan. Uh, dan saya bekerja sejak tahun 2007 ya, jadi sekarang sudah 17 tahun lebih. Dan kesempatan kunjungan Paus ke Indonesia itu baru terjadi pertama kali. Tentu bukan sebuah keharusan bahwa saya harus berada di dalam delegasinya Sri Paus kalau Paus mengunjungi Indonesia, tanah air saya. Dan mesti ada alasan mengapa saya harus dilibatkan. Ketika ada berita bahwa Paus akan mengunjungi Indonesia, saya sendiri pun tidak pasti apakah saya juga akan ikut di dalam delegasi. Tetapi di dalam perjalanan waktu, terutama bulan Juni tahun ini, sampai akhir Agustus, saya dilibatkan secara aktif di dalam tim perumusan teks dan segala macamnya untuk kunjungan ke Indonesia. Oleh karena itu, saya sudah dekat dengan uh, semua yang mengurus perjalanan ini. Dan tiba-tiba pada pertengahan Agustus saya dipanggil untuk disampaikan bahwa Bapak Paus sudah merestui atau menerima anjuran atau proposal bahwa sayalah ada yang akan melakukan terjemahan untuk beliau. Jadi saya akan menjadi juru bahasa atau penerjemah untuk beliau. Jadi kehadiran saya di Indonesia itu bukanlah sebagai pendamping resmi dari Paus yang bergerak kemana-mana harus didampingi oleh seorang figur resmi dari Vatikan, tetapi di dalam aturan protokol Vatikan itu bahwa yang mendampingi beliau, yang berada di samping beliau adalah penerjemahnya. Dan oleh karena itu, saya sebagai penerjemah berada terus dengan beliau, yang mana ini merupakan sebuah aturan
dari protokol Vatikan bahwa di mana Bapak Paus berada, di situ pula si penerjemah berada. Baik, Pater. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa agak mundur sedikit. Tadi Pater mengatakan bahwa Pater lahir di Indonesia, di Flores Timur, dan kemudian bertugas di Eropa. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali rekam jejak Pater bahwa salah satu negara yang cukup sering eh, berada dalam mungkin kisah hidup Pater adalah Austria, Wina Austria. Lalu kenapa bisa Pater? Tahun 2007 itu Pater mendapat penugasan di Kuria Roma Vatikan. Saya waktu masih di Flores di Indonesia, waktu masih muda, saya berkeinginan untuk menjadi Romo atau pastor Katolik di dalam Serikat Sabda Allah, sebuah tarekat dalam gereja Katolik. Karena SVD sangat kuat hadir di wilayah NTT, termasuk wilayah saya. Saya masuk di dalam tarekat SVD, kemudian pada suatu saat, pada tahun 1992, saya diutus oleh serikat untuk studi lanjut ke Austria. Karena tarekat SVD juga hadir di Austria, di Wina, dan punya sekolah tinggi. Dan waktu itu sudah dimulai dengan program pertukaran atau pengiriman mahasiswa. Oleh karena itu saya mendapat kepercayaan untuk melanjutkan studi di Austria dan diterima dan melanjutkan studi di sana, kemudian ditabiskan juga di Austria. Kemudian saya juga bekerja di sana juga sebagai pastor pembantu, kemudian sebagai mahasiswa untuk pengambil doktorat ya di sebuah kota namanya Innsbruck. Dan sementara itu juga bekerja di paroki sebagai pastor pembantu. Dan setelah semuanya selesai, saya masih juga diberikan kepercayaan untuk studi lanjut mengambil spesifikasi di bahasa Arab klasik dan Islamologi di Mesir dan di Roma. Lalu kembali ke Austria untuk bekerja, tetapi tidak lama saya dipanggil untuk masuk dan bergabung di Kuria Vatikan. Jadi Austria itu merupakan sebuah tempat yang menampung dan memberikan saya tanah air. Jadi saya selalu melihat Austria sebagai tanah air saya yang kedua setelah Indonesia. Oke, baik, Pater. Mungkin sekarang kita bisa lebih berfokus pada topik utamanya, yakni peran Pater pada saat kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Karena tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua orang yang melihat dan menyaksikan proses dan peristiwa atau dapat dikatakan momentum langka itu di mana Paus Fransiskus menginjakkan kakinya di Indonesia untuk pertama kali, dan kemudian ada seorang dari Indonesia yang berasal atau bertugas di Roma, Vatikan, dan mendampinginya. Nah, mungkin ada sesuatu kah yang berkesan bagi Pater dalam kunjungan ini? Jadi bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi mungkin ada makna khusus di balik kunjungan ini dari kacamata atau sudut pandang Pater. Yang pertama-tama, kehadiran saya sendiri sebagai seorang Indonesia yang berada di samping Bapak Paus itu sudah memberikan sebuah makna bahwa Indonesia itu sudah hadir di dalam benak dan di dalam pemikiran dan di dalam hati Paus Fransiskus. Karena bukan saja hubungan-hubungan diplomatik dan kunjungan-kunjungan lainnya yang Paus Fransiskus alami selama ini, tetapi juga ada orang Indonesia yang hadir dan bekerja di Tata Suci Vatikan dan malah menjadi pendamping dan penerima beliau. Jadi dengan ini beliau tahu bahwa Gereja Katolik itu hadir juga di panggung internasional. Lalu yang kedua, eh, kehadiran atau kunjungan Paus Fransiskus itu merupakan suatu gestikulasi persaudaraan dan juga bela rasa, dan tentu saja basisnya adalah ungkapan iman sebagai anggota dari Gereja Katolik Universal yang sangat kuat. Kita tahu bahwa moto yang dipilih untuk kunjungan tersebut adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Jadi kunjungan Sri Paus Fransiskus ini betul-betul cocok
di dalam bingkai ketiga butir atau ketiga nilai tersebut. Oleh karena iman didorong oleh rasa persaudaraan dan tujuannya juga untuk membangun rasa persaudaraan antara Roma dan Indonesia, Gereja Katolik Indonesia, dan juga berbela rasa dengan Indonesia secara keseluruhan, tetapi terkhusus juga dengan Gereja Katolik Indonesia yang berposisi minoritas di antara begitu banyak kelompok keagamaan di Indonesia. Em, Inilah kurang lebih dua pesan besar yang saya tangkap dari kunjungan Paus tersebut. Lalu yang ketiga, kehadiran Paus Fransiskus sendiri di bumi Indonesia, menginjakkan kaki di tanah Indonesia, menghirup udara yang sama seperti warga Indonesia menghirupnya, makan dan minum juga dari unsur-unsur bangsa dan negara kita, dari tanah kita, semuanya itu merupakan ungkapan kedekatan petinggi gereja dan petinggi gereja Katolik dan petinggi negara Vatikan dengan negara dan gereja kita di Indonesia. Kebetulan saya duduk berdampingan dengan beliau setiap kali makan, 3 kali sehari. Oleh karena itu, saya tahu bahwa beliau juga makan apa yang kita makan di Indonesia, minum apa yang kita minum di Indonesia. Dan ini sudah merupakan sebuah ungkapan solidaritas dan kedekatan beliau yang luar biasa. Dan kedekatan ini, walaupun begitu nikmatnya, tetapi sayangnya terasa singkat. Sekalipun demikian, tidaklah dilupakan, tetapi harus dimaknai dan dibaharui terus-menerus. Baik, mungkin saya sedikit tertarik dengan pesan pertama yang Pater sampaikan bahwa ketika ada Pater Markus Solo di samping Paus Fransiskus ketika datang dan itu membuktikan bahwa Vatikan sangat atau Roma atau Gereja Katolik Pusat sangat dekat dengan Indonesia dan mungkin ini terdapat kaitannya dengan momen-momen saat ini di mana kita ketahui di gelaran Tuka di Flores Timur terdapat gunung meletus yang memakan banyak korban jiwa, bahkan salah seorang suster. Dan kemudian saya baru melihat ada sebuah tulisan di laman resmi Vatikan, yakni L'Osservatore Romano, di mana mereka mengungkapkan rasa bela sungkawa dan juga keprihatinan yang khusus terhadap peristiwa tersebut. Dan saya yakin ini juga berkaitan dengan apa yang Pak sampaikan barusan. Ya. Dan Benar kemudian sekali. Pak, ya, Hmm. ya, Jadi hari Rabu kemarin, hari ini hari Kamis ya, Rabu yang kemarin, hari ini hari Jumat, sorry, 2 hari lalu hari Rabu, saya datang ke audiensi dengan Bapak Paus dan sudah menyiapkan data, foto-foto, video dari gempa bumi dari eh, letusan gunung api di ya, Lebotobi, dan gunung api itu persis berada di belakang kampung saya, dan saya memang hidup dan besar menyatu dengan gunung tersebut. Oleh karena itu saya bisa merasakan sakitnya, derita yang dialami di sana, dan saya juga betul-betul prihatin dan sedih. Saya menyiapkan semuanya itu, ternyata ada pergantian program. Oleh karena itu saya tidak sempat menunjukkannya langsung kepada Paus dan meminta doa beliau. Tetapi saya sudah mengirimkan berita tersebut secara uh, menggunakan jalur lain ke Sekretaris Negara untuk bisa, kalau boleh, Bapak Paus bisa menyinggungnya pada hari Minggu mendatang pada kesempatan doa Angelus di lapangan Santo Petrus. Kita berharap bahwa hal ini akan mendapat perhatian juga dari Bapak Paus dalam doa Angelus nanti pada hari Minggu berikut. ya, tentu itu menjadi upaya mungkin ya Pater ya dari Pater sendiri mungkin sebagai seorang Flores Timur mungkin ya seperti yang Pater sampaikan bahwa Pater kecilnya di sana lalu juga hidup lama di belakang bahkan mungkin hidup berdampingan dengan gunung tersebut dan mengetahui bagaimana rasa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita di sana mungkin. Baik Pater, mungkin kita bisa kembali lagi ke topik utama yakni kunjungan Paus. Selama kunjungan tersebut kita tahu bahwa Pater sebagai penerjemah dan seperti yang Pater sampaikan bahwa Pater adalah penerjemah Paus Fransiskus. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah ada kesulitan atau tantangan dalam proses atau peristiwa di Jakarta itu? Karena kan sebagaimana kita ketahui Paus Fransiskus juga terkadang mempunyai gaya komunikasi yang sederhana. Nah, misalnya dengan
gaya-gaya tertentu, dan bagaimana mungkin? Apakah Pater memiliki tantangan dalam proses tersebut? Ya, untuk tantangan dan kesulitan yang pertama-tama menyangkut kunjungan keseluruhannya dan organisasi selama berada di sana, saya tidak melihat kekurangan apapun. Semuanya diatur dengan begitu baik, mulai dari ketibaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penjemputan, sampai dengan keberangkatan kembali. Semuanya diatur secara protokoler dengan sangat baik, eh, dan tidak ada keluhan apapun yang saya alami. Juga semua personel yang ikut, terutama para anggota Badan Security dari Vatikan dan para pemimpin media dan semuanya itu dan juga para jurnalis, semuanya mengungkapkan kesan yang sangat baik bahwa semuanya diatur dengan sangat baik. Untuk menyangkut karya penerjemahan ya antara saya dengan Bapak Paus, pada umumnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Ada momen-momen kecil di mana saya mengalami sedikit kesulitan, terutama eh, satu kali terjadi di dalam katedral. Katedral Jakarta ketika bertemu dengan para uskup, para romo, suster, dan katekis. Ada satu kesempatan di mana eh, audio waktu itu akustik tidak berjalan dengan baik dan posisi paus waktu itu dengan wajah mengarah ke tempat lain. Dan oleh karena besarnya ruangan, eh, pembicaraan waktu itu suara paus tidak sempat saya tangkap secara sempurna dan ini merupakan satu yang betul-betul sangat berisiko tinggi dan syukur bahwa tidak terjadi sangat sering waktu itu dan tentu saja kita tidak akan meminta beliau untuk mengulang apa yang beliau katakan. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk menyampaikan bahwa minta maaf saya tidak terlalu tangkap apa yang dikatakan. Tetapi beliau paham dan beliau berjalan terus. Lalu kesempatan berikut itu terjadi waktu pertemuan dengan sekolah Occurrentes, sekolah Occurrentes di belakang katedral. Malam itu juga. Nah, oleh karena di sana semuanya serba spontan di sekolah Occurrentes. Tidak ada konsep, tidak ada teks tertulis. Dan rencananya hanya 30 menit, tetapi ternyata begitu panjangnya sampai 2 jam. Dan semuanya itu spontan. Dan ada satu kesempatan di mana seorang yang duduk di samping saya kira berwarga eh, warga negara asing yang berbahasa Spanyol kayaknya menjadi penyelenggara dari Sekolah Occurrentes. Nah, beliau mengganggu saya dengan sebuah pertanyaan yang membuat saya betul-betul digiring keluar dari Bapak Paus. Oleh karena itu, saya tidak tangkap apa yang beliau katakan dan pada kesempatan itu saya betul-betul terkonsentrasi langsung dengan orang tersebut dan lupa bahwa saya ini sebenarnya penerjemah. Oleh karena itu, di situ ada sedikit jeda. Ah, Beliau meminta saya untuk menerjemahkan, tetapi saya juga berminta maaf sedikit untuk mengatakan bahwa saya miss ah, ah, apa namanya pernyataan tadi. Tapi beliau paham dan beliau lanjut terus. Syukur ada juga terjemahan-terjemahan dalam bahasa lain waktu itu, sehingga siapa yang uh, tidak dapat tidak dapat menangkapnya bisa juga mendengarnya pada versi bahasa lain. Oke, Pater. Nah, ini ada satu pertanyaan unik juga sebenarnya yang mungkin menurut saya belum ditanyakan di mana-mana terhadap Pater. Selama kunjungan Paus Fransiskus, sebagaimana kita ketahui yang tadi sudah dibicarakan ulang-ulang bahwa Pater berada di dekat Paus Fransiskus, bahkan di sebelahnya. Bahkan saat di dalam mobil pun, misalnya dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Gereja Katedral atau dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Masjid Istiqlal, itu kan Pater berada di mobil yang sama dan juga di pesawat yang sama, mungkin berdekatan juga di pesawat. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apa saja yang diobrolkan tuh Pak di mobil itu? Apakah Paus Fransiskus bertanya berbagai macam hal atau hanya duduk dan melambaikan tangan kepada para umat?
Saya rasa mungkin kalau misalnya di tol dari bandara ke menuju pusat kota itu kan ada waktu senggang ya Pak ya, maksudnya di mana kiri kanan tuh tidak ada orang gitu. Nah itu apa yang beliau obrolkan dengan Pater atau mungkin dengan kardinal atau dengan duta besar Pak? Iya, jadi saya sebenarnya di dalam konsep protokol yang saya lihat, kita memegang buklet-buklet, buku panduan masing-masing. Itu semua dengan pembagiannya sangat jelas. Nama saya itu selalu ditulis bersama Paus, ya. Jadi soal pembagian kendaraan itu bahwa Paus plus saya. Nama saya tercantum di situ bersama dengan Bapak Paus. Waktu lihat di dalam buklet, saya kaget juga. Ah, Ya, sebenarnya konsepnya seperti itu, tetapi kemudian sampai di Indonesia ada perubahan apa namanya temporer, ya, sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, saya mendapat kesempatan satu kali yang bepergian dengan Bapak Paus bersama dengan beliau di dalam mobilnya. Nah, di dalam perjalanan waktu itu, kami dari Kedutaan Vatikan menuju Masjid Istiqlal, lalu ke kantor pusat KBI. Di dalam perjalanan itu beliau fokus pada manusia-manusia yang berada di keliling. Karena itu jaraknya juga tidak sangat jauh. Dan itu sepanjang jalan sudah penuh dengan manusia. Jadi pamor paus itu mulai meningkat 1 hari setelah tiba di Indonesia. Mungkin karena masa Indonesia sudah melihat beliau di televisi, di surat kabar. Oleh karena itu banyak manusia, banyak sekali orang yang memenuhi jalan-jalan di Jakarta setelah beliau tiba. Jadi beliau waktu itu sibuk memperhatikan orang karena begitu banyak banyak sekali orang yang berusaha untuk menyentuh beliau dan mobil kami waktu itu malah digoyang-goyang, kaca spionnya malah hampir pecah oleh karena massa yang berebutan. Dan beliau itu begitu tenangnya, tidak marah sedikit pun, atau tidak mengeluarkan kata-kata teguran atau apapun. Beliau menikmati sekali dan kelihatan begitu sabar. Eh, ini semuanya karena beliau itu sudah merasa simpatik dengan kita orang Indonesia. Jadi orang yang sudah rasa dekat dan simpatik dengan orang lain itu tidak serta-merta marah atau tidak serta-merta menyampaikan sesuatu yang menolak atau apa gitu. Jadi ini suatu gestikulasi yang sangat positif dari Paus. Beliau mendedikasikan perhatiannya untuk orang-orang yang berada di jalan. Begitu banyak orang. Dan beliau hanya sekali-sekali mengatakan, wah, orang-orang Indonesia ini sangat hidup dan sangat ramah dan sangat berantusias. Dan beliau mengatakan bahwa ini seperti orang-orang Neapel di Italia. Jadi orang-orang Neapel di Italia itu suatu julukan untuk orang-orang Neapel di wilayah selatan Italia yang punya budaya hidup-hidup dan orangnya ramah-ramah dan orangnya juga sangat kreatif dan itu dalam nuansa positif. Paus membandingkan kita dengan masyarakat Neapel di Italia. Dan sekali-sekali kita bicara, kalau saya mengatakan kepada beliau, kalau ada sesuatu yang khas di jalan, saya menyampaikan kepada beliau, dan beliau senang dan mengatakan, oh ya benar, wah luar biasa, dan semuanya itu ya. Jadi komentar pendek-pendek, kalau kebetulan ada sesuatu yang luar biasa di atas jalan, saya menyampaikan kepada beliau, lalu beliau mengapresiasi, gitu. Iya, oh berarti pada saat dari kedutaan ke masjid dan gereja katedral ya, lalu ke kantor Ya, KWI ya. benar sekali ya. Nah itu kalau Pater ingat ada saya tuh juga tuh Pater, nyodorin buku untuk tanda tangan Oh iya, benar di sekali. depan Kalau begitu kedutaan. saya masih, iya benar sekali. Saya Nah, teringat, benar sekali. sejak saat itu juga saya berpikir bahwa oh ini apa perhatian yang sangat besar ya dari seorang pemimpin gereja yang mungkin istilahnya kalau sekarang tuh tidak punya jarak dengan umatnya sendiri lah, katakan seperti Iya. itu. Mm-mm. Jadi ya saya pribadi juga mengapresiasi dan tentu bukan hanya saya tapi juga banyak orang yang merasakan sentuhan langsung Bapak Suci mungkin ada Iya. bayi-bayi ya itu kan sangat banyak Mm-mm. ya Pater ya ada bayi yang Benar. diberkati ada ibu Mm-mm. hamil yang diberkati Iya. ya Iya, itulah bentuk mungkin bentuk kasih sayang kita Paus Fransiskus. benar sekali. Jadi sebenarnya
saya bisa merasakan bahwa beliau itu sebenarnya menyesal bahwa beliau tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Ya, semuanya ini tentu sebagai manusia yang berhadapan dengan begitu banyak orang, apalagi terikat dengan urusan-urusan protokoler dan masih lagi ada kegiatan-kegiatan yang menunggu. Oleh karena itu tentu tidak bisa memuaskan keinginan dan kerinduan semua orang. Tetapi saya yakin masyarakat Indonesia juga atau umat kita di Indonesia juga paham tentang semuanya itu. Apalagi beliau juga rajin memberikan berkat dan dari gestikulasi yang beliau sampai nyatakan, terutama melalui jendelanya yang tetap terbuka, tidak takut apapun yang akan terjadi terhadap diri beliau. Dan ini merupakan sebuah simbol kedekatan beliau dan keterbukaan beliau yang sangat luar biasa, bahwa sekalipun kita tidak bisa menyentuh beliau, tetapi beliau di sini hadir untuk kita semua. Beliau membiarkan dirinya untuk dilihat tanpa ada sekat. Dan ini sebenarnya suatu gestikulasi yang sudah sangat merangkul. Dan syukur dari komen-komen semua di media sosial, saya lihat bahwa banyak orang sangat terkesan dan puas, sekalipun tidak semua bisa menyentuh atau menyalami beliau, atau tidak bisa menerima rosario langsung dari beliau. Ya. Iya betul Pak Ter. Mungkin selain dari kaca yang dibuka, mungkin juga banyak mata yang tertuju ke mobil yang beliau gunakan, lalu juga pesawat yang ia gunakan, lalu tempat tinggalnya saat berada di Jakarta ya Pak Ter ya mungkin ya. Ketika mungkin banyak pemimpin dunia yang memproteksi dirinya karena merasa bahwa diri penting, namun di lain sisi Paus Fransiskus menunjukkan sisi yang berbeda ya, di mana ia naik mobil biasa, lalu juga membuka kaca. Kita kan tidak tahu ya Pak ya, apakah ada Hmm. orang-orang di luar sana yang membuat rencana tidak baik dan lain sebagainya, kita tidak ada yang tahu. Namun ia ia mempunyai keyakinan pastinya bahwa dia mempunyai tujuan yang baik untuk hadir di Indonesia, membawa kasih, membawa kebahagiaan. Itu ya Pak ya. Ya, saya yakin minimal ada beberapa prinsip yang mendasari sikap atau tindakan beliau seperti ini. Yang pertama-tama tentu imannya yang sangat kuat, karena dia pergi atas dasar misi iman, oleh karena dia tahu bahwa dia mewartakan kebaikan oleh karena Injil Yesus Kristus dan oleh karena melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kalau dia berjalan dengan Tuhan, dia tidak takut akan siapapun atau apapun. Dan ini yang pertama-tama yang mendasari segala sikap dan tindakan serta pemikirannya. Lalu yang kedua, beliau ini adalah pencinta kebenaran. He has nothing to hide. Dia tidak punya sesuatu yang ingin dia sembunyikan, kebenaran dan kepolosan yang ia perjuangkan. Jadi siapa yang berjuang untuk kebenaran, walaupun pahit dan bisa juga mengundang reaksi tidak bagus dari orang yang merasa diganggu, tetapi beliau berprinsip ya, kebenaran itu dia memerdekakan kita, ya. Kebenaran itu dia memerdekakan diri Istri Paus dan juga siapa saja pencinta kebenaran. Oleh karena itu, dia membiarkan dirinya untuk dihantar di untuk di apa namanya dipimpin oleh kebenaran, prinsip kebenaran tersebut. Lalu yang ketiga, beliau ini kan pejuang kemanusiaan. Ya, ini kemanusiaan adalah sesuatu yang sangat universal. Itu dia menembus semua sekat apapun, tembok apapun. Jadi beliau percaya bahwa dengan eh, dengan kekuatan sebagai pejuang kemanusiaan yang adalah sesuatu yang sangat universal, itu beliau bisa merangkul siapa saja. Dan benar sekali. Ya, kalau berbicara tentang perdamaian, tentang kerukunan, tentang keadilan, dan banyak hal lain lagi yang beliau perjuangkan, ya semuanya ini kan dicintai oleh semua orang sehingga inilah. Jadi beliau memberikan kita juga contoh-contoh yang bagus, ya, yang bisa kita tiru. Mungkin hal itu juga ia gambarkan dalam setiap pesan-pesannya dan juga setiap misalnya ketika ada perang Ukraina dan Rusia, perang Palestina dan Israel, ia selalu tampil sebagai seorang pembawa kedamaian mungkin ya, pembawa perdamaian. Mungkin tidak langsung dengan perjanjian-perjanjian secara protokol kenegaraan, tetapi dengan hal yang sederhana yakni misalnya berdoa pada Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi terkait dengan
permohonannya khusus yaitu perdamaian ini. Dan saya kira kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia juga membawa kedamaian besar bagi kelompok umat beragama di Indonesia mungkin ya. Ya, Iya, saya dan memang inilah salah satu misi yang beliau bawa ya. Em, kita lihat dari rangkaian program, rangkaian kegiatan yang kita beliau lakukan di Indonesia atau disiapkan dan dilaksanakan bersama-sama di Indonesia, itu dialog lintas agama untuk kerukunan dan perdamaian bersama untuk konteks Indonesia dan juga global itu merupakan salah satu program kuat dan sentral di Indonesia pada waktu itu. Syukurnya bahwa ini memberikan atau menuai perhatian yang sangat besar, baik dalam konteks Indonesia maupun konteks global. Ketika kembali ke sini, kita mendapat apa namanya echo atau mendapat gema yang sangat besar tentang kegiatan dialog lintas agama di Masjid Istiqlal di Jakarta sampai ada penandatanganan deklarasi Istiqlal. Dan semuanya ini masih merupakan sorotan dari berbagai macam pihak di dunia ini, terutama di Eropa dan dunia Islam. Saya masih sering memberikan juga tanggapan dan juga memberikan interview atau wawancara menyangkut hal tersebut. Jadi ini semuanya merupakan satu upaya yang sangat konkret yang beliau lakukan untuk perdamaian di Indonesia dan juga di konteks global. Oleh karena itu, kita berharap bahwa kunjungan ke Istiqlal tersebut dan juga ada satu hal yang mungkin jatuh di bawah catatan kaki dari semua program perjalanan tersebut bahwa kita jangan lupa banyak sekali umat beragama lain yang terlibat di dalam persiapan tersebut. Saya tahu persis banyak sekali umat agama Islam, saudara-saudari kita yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Mereka begitu aktif dan malah meminta apa yang bisa mereka lakukan untuk mensukseskan kunjungan Paus Fransiskus tersebut. Semuanya ini kan sangat menyenangkan kita dan sangat mengharukan malah. Dan inilah bentuk-bentuk dukungan dari mereka untuk mensukseskan dialog lintas agama yang juga Paus Fransiskus agendakan. Dan ini merupakan satu sambutan yang sangat baik. Jadi saya selalu menekankan bahwa orang Indonesia itu tidak kalah dengan dialog lintas agama. Ini merupakan salah satu dari DNA kami yang kuat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena pluralitas kita ini, kemajemukan kita ini kan asli, ini bukan import, ya. Jadi kita ini hidup dengan itu sehingga dialog lintas agama itu baik dialog kehidupan, dialog kerjasama, dialog spiritualitas, atau dialog teologi. Keempat dialog tersebut sudah merupakan bagian dari kehidupan kita di Indonesia. Dan senangnya bahwa ini mendapat dukungan dari begitu banyak orang. Dan Paus Fransiskus juga membawa kesan yang sangat baik kembali ke Indonesia dengan semua sambutan yang sangat baik di Istiqlal dan di mana-mana. Di jalan juga beliau melihat orang-orang yang menyebut ingin bersentuhan atau berjabatan tangan dengan beliau. Misalnya ada perempuan-perempuan yang berjilbab, yang berdiri di jalan dan ingin bersalaman dengan Sri Paus. Semuanya ini kan juga merupakan satu tanda bagus dari kita Indonesia, bahwa Paus ini datang bukan hanya untuk gereja Indonesia, tetapi untuk semua orang. Karena beliau membawa misi kemanusiaan yang sifatnya universal dan merangkul siapa saja. oke. Baik, Pater, mengingat waktu yang sangat terbatas, maka sebelum kita menutup eh, rangkaian perbincangan kita pada siang di Vatikan dan malam hari di Indonesia ini, maka saya ada sedikit pertanyaan cepat yang mungkin bisa Pater jawab. Baik. Ini bisa dijawab spontan ya, Pater, ya, langsung saja. Ya. Membaca kitab suci di handphone atau secara langsung di Alkitab? Ya, dua-duanya untuk Oke, konteks yang sekarang bisa. Tetapi oke, tentu saja baca di Alkitab selalu memiliki sebuah makna khusus, oke, makna lebih. oke. Menulis atau mengajar? Eh,
kedua-duanya bagus, tetapi menulis itu sesuatu yang bagus. Karena Oke, kata orang yang tulisan akan bertahan, yang diucapkan akan terbang dan hilang. oke. Filsafat atau teologi? Dua-duanya tentu bagus, tetapi berteologi lebih bagus daripada berfilsafat. Oke. Naik mobil atau naik kereta di Roma? Saya lebih banyak dengan mobil. Dengarkan musik atau olahraga? Saya kedua-duanya sekarang lebih banyak musik daripada olahraga oleh karena umur. Betul. Terakhir. Kota Roma atau kota Larantuka? Dua-duanya tentu, aduh, menyebut Larantuka ada detak-detak jantung yang lebih cepat. Ah, tetapi kedua-duanya bagus dan untuk sekarang ya Roma. Satu kata untuk Gereja Katolik Indonesia, Pak. Semangat, Satu kata untuk Paus Fransiskus. tetaplah rendah hati dan melayani. Satu kata untuk Larantuka Flores Timur. Ah, satu dalam doa. Terakhir banget. Satu kata untuk Serikat Sabda Allah. Semangat bermisi sampai ke ujung dunia. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pater, atas waktunya. Kami atas nama Warta Katolik mengucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas menjadi salah satu staf di Kuria, Keuskupan Roma atau Gereja Pusat Katolik di Roma. Baik, terima kasih banyak, Pater, atas waktunya ya. Ya, Terima kasih juga Pak Mauricio ya. dan semua yang ikut menonton dan Ya. menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati kita semua. Siap. Terima kasih banyak, Pater. Saya ucapkan terima kasih.